yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebenaran. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ya, shalom, selamat pagi dan selamat kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami di hadapan Engkau pagi hari ini. Biar Roh-Mu yang kudus turun atas setiap kami, mengurapi kami, membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran-Mu yang akan dibentangkan pagi hari ini, sehingga firman ini dapat mengambil tempat yang indah di hati kami, di hidup kami masing-masing, untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan, untuk terus membangun pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga firman ini menjadi berkat kepada umat-Mu yang mendengar, bahkan kepada hamba-Mu sendiri yang menyampaikannya. Semua yang tidak berasal dari Engkau Bapa di sorga, kami tolak dalam nama Yesus, tidak bermanifestasi atas hidup kami masing-masing, tetapi yang dari-Mu saja turun atas setiap hidup kami pagi ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, boleh dengan saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, pagi ini kita kembali bisa berjumpa walaupun hanya melalui saluran media ini, tapi saya percaya bahwa keadaan jemaat semua ada dalam haleluya keadaan baik, semua penuh dengan berkat, semua hidup di dalam damai sejahtera Allah. Kita memasuki ibadah di minggu kedua di bulan Juni ini, dan kalau minggu lalu kekasih-kekasih Tuhan kita sudah belajar bagaimana Petrus dan Yohanes haleluya melakukan atau mengerjakan haleluya perkara-perkara ajaib atau tanda-tanda heran diwujudkan kepada seorang yang selama hidupnya ada di pintu gerbang bait Allah minta-minta, tetapi oleh Yohanes dan Petrus dia dapatkan jawaban, yaitu disembuhkan oleh Tuhan. Lalu kekasih-kekasih Tuhan, di pagi ini kita akan lanjutkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, tetap di pasal yang sama, namun ayatnya yang berbeda, karena saya akan mulai dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Kisah Rasul pasal 3
ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, yaitu orang yang sudah disembuhkan tadi, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Tetapi Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah bagian dari saksi tentang kuasa kebangkitan, tentang kuasa Allah yang nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus ini, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan percaya, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara yang heran, yang melihat dan terus mau menyaksikan apa yang telah terjadi kepada orang lumpuh tadi, Petrus berkata, "Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu." Haleluya. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian pembacaan kita pagi ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu menerima kelegaan dari Tuhan. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan ingin menerima kelegaan dari Tuhan. Kenapa penting hal ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena setiap orang di hari-hari ini, orang yang percaya, orang yang belum percaya kepada Tuhan, sedang ada dalam satu tatanan kehidupan yang penuh dengan tekanan. Satu tatanan kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Satu tatanan kehidupan yang penuh dengan pergulatan kehidupan. Satu tatanan kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saya pastikan bahwa setiap kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, membutuhkan kelegaan. Dan kelegaan itu hanya datang daripada Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang, haleluya, tidak hidup di dalam kelegaan? Adalah dia sulit untuk bersuka cita, atau dia tidak bisa bersuka cita. Hidupnya tidak damai, hidupnya tidak tenang, hidupnya takut, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam berbagai-bagai kecemasan
heran karena haleluya takjub akan apa yang telah terjadi atas orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan melalui Petrus dan Yohanes, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya mereka juga mengikuti Petrus dan Yohanes karena mereka ingin mendapatkan atau menerima kelegaan yang sama diterima oleh orang lumpuh tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang itu terus mengikutinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sambil mereka tercengang, terheran-heran melihat betapa sesuatu pemandangan yang berbeda, yang kalau selama ini dia lihat orang itu orang yang tidak berdaya ada di pintu gerbang bait Allah, setiap saat diangkat oleh orang, dibawa oleh orang untuk datang untuk duduk di pintu gerbang bait Allah. Tapi sekarang dengan kakinya sendiri dia berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang membuat orang-orang Israel, haleluya, begitu heran, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa orang ini, haleluya, mereka, haleluya, menerima kelegaan dari Tuhan, sehingga tidak lagi menyusahkan orang lain untuk mengikuti Petrus dan Yohanes, tetapi dia berdiri di atas kakinya sendiri atau berjalan, haleluya, dengan kekuatannya sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, dalam dialog dengan orang Israel atau orang-orang yang heran tadi, Petrus meyakinkan kepada mereka bahwa, haleluya, jangan kalian memandang bahwa kami yang membuat atau hal ini terjadi karena kami adalah orang-orang saleh atau kami orang-orang yang punya kuasa atau memiliki kemampuan untuk hal itu. Tetapi Petrus meluruskan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Petrus tidak mau mengambil keuntungan di dalam hal ini, tetapi dia mau supaya kebenarannya sampai kepada semua orang yang mau, haleluya, datang kepada Tuhan, bahwa bukan karena Petrus, bukan karena Yohanes, tetapi itu terjadi karena Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub yang mengerjakan perkara itu kepada orang lumpuh tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kekasih Tuhan, haleluya, dengan jelas bahwa bahkan Petrus dan Yohanes memberitahu bahwa, haleluya, demikianlah ia atau menyampaikan bahwa Yesus yang melakukan, Kristus yang melakukan itu, haleluya, kami hanya saksinya atau kami hanya sebagai alatnya. Kalaupun itu terjadi bukan karena kami, bukan karena kuasa kami, tetapi Tuhan yang memberikan kuasanya untuk mengerjakan atau menjadi saksi, menjadi alatnya Tuhan untuk perkara-perkara ajaib yang kalian sedang saksikan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, seperti yang saya ungkap atau bilang di awal, bahwa setiap kita membutuhkan kelegaan hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ternyata ada dua ayat terakhir yang akan menjadi kunci kalau kita ingin menerima kelegaan daripada Tuhan. Maka saya pastikan dua ayat inilah yang akan menolong saya dan saudara untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kelegaan. Ayat 19 firman Tuhan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ternyata yang membuat tidak sedikit orang yang percaya atau yang belum percaya hidup dalam tekanan, hidup dalam kekhawatiran, kecemasan adalah karena dosa. Tetapi oleh Rasul Petrus, dia bilang, bertobat, sadar dan bertobat supaya dosamu diampuni atau dihapuskan. Berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, ketika seseorang dikuasai oleh dosa, walaupun mungkin keadaan kelihatan baik, tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan, tidak ada ketentraman, tidak ada damai, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dosa membuat orang hidup di dalam kegelisahan. Tapi pagi ini Petrus bilang, bertobat, sadar dan bertobat. Berarti hal ini akan menjadi kunci untuk saya dan Bapak Ibu dapat menerima kelegaan dari Tuhan. Haleluya. Selanjutnya ayat 20. Ajar
ajar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi sadar dan bertobat supaya dosamu diampuni, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, agar Tuhan memberi kelegaan di dalam kehidupan kita, dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Kristus artinya juru selamat. Haleluya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga poin inilah yang kita akan bahas pagi hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, yaitu tentang pengampunan atau pertobatan. Menyinggung tentang pertobatan, seringkali ketika haleluya kita berbicara di depan orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, seringkali kita dengarkan bahwa tidak lagi perlu namanya pertobatan diungkap atau disinggung di dalam gereja. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tapi pagi ini kekasih-kekasih Tuhan, kesempatan ini saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya setiap orang perlu bertobat atau membutuhkan pertobatan setiap saat. Orang yang belum ada di dalam Tuhan perlu bertobat. Tetapi orang yang sudah percaya Tuhan atau hidup di dalam Tuhan juga perlu bertobat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang belum percaya kepada Yesus, pertobatan baginya artinya adalah berbalik dari jalan yang salah dan datang kepada Yesus sebagai sumber kebenaran yang akan membenarkan semua orang yang menerima Dia. Haleluya. Jadi bagi orang yang belum percaya, pertobatan merupakan pintu untuk mereka berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar melalui Kristus. Berbalik dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus adalah sumber terang. Berbalik dari perbuatan yang jahat, meninggalkan hal yang jahat, dan membawa diri mereka dalam pertobatan, sehingga oleh Allah memampukan dia untuk hidup di dalam kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan, seberapa kita yang mungkin hari ini haleluya belum ada di dalam Tuhan atau belum percaya kepada Yesus, mari kita haleluya ambil kesempatan yang ada ini untuk bertobat. Artinya meninggalkan jalan yang salah dan memilih jalan yang benar, haleluya, yaitu hidup di dalam Kristus. Kenapa penting, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena saya percaya, poin tadi saya ungkapkan di atas bahwa bagian daripada membuat orang dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam kesusahan adalah karena dosa. Sehingga saya percaya waktu kita berbalik dari jalan yang salah datang kepada Yesus sebagai jalan kebenaran, maka saya percaya waktu kita datang kepadanya, dosa-dosa kita diampuni. Selain dosa kita diampuni, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga akan mendapatkan keselamatan. Jadi bertobat, meninggalkan dosa dan datang kepada Yesus, diampuni dosanya dan diselamatkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa perlu keselamatan? Karena ketika kita memperoleh keselamatan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kehidupan kegelapan akan berubah. Kita tinggalkan kegelapan dan kita akan berjalan di dalam terang Allah atau hidup di dalam kebenaran. Kisah Rasul pasalnya yang ke-4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat kecuali di dalam Dia. Berarti perlu datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan, sumber kebenaran yang akan mengampuni segala dosa kita. Jadi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau belum ada di dalam Tuhan atau belum percaya kepada Tuhan, hari ini mari buka hatimu, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau akan diselamatkan dan dosamu akan diampuni. Dan bagian lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran.
Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau melalui Yesus. Pertobatan berarti kita berbalik dari jalan yang salah dan mengikuti jalannya Allah. Yesus satu-satunya jaminan untuk orang selamat dan orang diampuni dosanya. Orang yang hidup tanpa Kristus, haleluya, saya pastikan dia akan merasa ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena namanya hidup dalam kegelapan. Kegelisahan hidup, haleluya, akan senantiasa menghantui hidupnya. Tetapi orang yang diampuni dosanya menerima hidup baru dalam damai sejahtera Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi beda. Waktu kita sudah bertobat, kembali ke jalan Allah atau berbalik kepada Tuhan, maka kita akan menerima hidup baru, yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah. Yang kedua, bahwa tidak hanya orang yang belum percaya kepada Yesus yang perlu bertobat, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di dalam Tuhan atau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan perlu pertobatan. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan perlu bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-7. Ayat ini akan menolong saya dan saudara bahwa iya ya, benar juga kita perlu bertobat setiap hari, setiap saat di dalam hidup ini. Ayatnya yang ke-19, Roma pasal 7 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus mengungkapkan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam hati yang paling dalam, setiap saat, setiap waktu dia ingin melakukan yang baik, melakukan yang benar. Tetapi setiap kali mau melakukan yang benar, justru yang datang di dalam dirinya adalah yang jahat untuk yang dia wujudkan di dalam perbuatan. Jadi ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Perlu pertobatan. Dosa yang diam di dalam kita, yang memaksa kita atau yang mendorong kita untuk melakukan yang tidak baik atau yang tidak benar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak orang percaya yang sedang hidup dalam tekanan, pergumulan berat, masalah yang tidak kunjung berakhir. Dan orang-orang seperti ini membutuhkan kelegaan. Jemaat Tuhan, haleluya, engkau sedang membutuhkan kelegaan. Kau yang sedang ada dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam masalah yang tidak kunjung berakhir, engkau membutuhkan kelegaan dari Tuhan. Hari ini Yesus menjanjikan waktu kelegaan, haleluya. Namun kuncinya adalah, haleluya, kita harus sadar dan bertobat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pak, saya udah ke gereja, Pak. Pak, saya udah bawa persembahan, Pak. Pak, saya udah lakukan ini dan itu, Pak. Pak, saya udah bersaksi, Pak. Pak, semua segala macam banyak hal yang mungkin kita ungkapkan sebagai dalil atau alasan kita yang mau membenarkan diri bahwa sesungguhnya saya sudah tidak butuh pertobatan. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, pagi yang indah ini, saya mau dorong setiap kita untuk belajar mengerti sungguh-sungguh bahwa hidup kita tidak ubahnya dengan kehidupan atau perjalanan seorang Rasul Paulus, bahwa setiap kali dia punya keinginan yang kuat untuk melakukan yang baik, justru yang muncul atau yang dia wujudkan adalah hal yang jahat. Bukan karena dia, tetapi dosalah yang mendorong, ada kehidupan dunialah yang mendorong hidupnya untuk melakukan hal itu, sehingga perlu kita minta ampun, tanda kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin yang banyak tadi kita
pun mengungkapkan yang sama. Tetapi pagi hari ini coba kita renungkan kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena jangan-jangan kita sedang hidup dalam kondisi seperti ini. Mungkin kita mulai jauh dari Tuhan. Kita perlu bertobat. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Haleluya, Pak. Saya masih ke gereja kok. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pujian, penyembahan, tidak lagi ada geregetannya. Kita sedang jauh dari Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Mohon ampun, mohon kasihnya Kristus untuk kembali memenuhi kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan mungkin yang lain. Kita rajin ke gereja, tetapi dosa juga jalan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya berdoa buat jemaat Tuhan. Mari kita imbangi kehidupan kita. Kalau kita udah rajin ke gereja, mari kita berusaha dalam tingkat selanjutnya untuk hidup di dalam kebenaran. Supaya ibadah, supaya ke gereja, korban waktu, korban banyak hal kita datang ke gereja tidak sia-sia. Karena kita beringi dengan hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita rajin ke gereja tapi dosa juga jalan terus. Tapi pagi hari ini, kalaupun kita orangnya yang masih hidup seperti itu, pagi ini terbuka pintu rahmat, pintu anugerah buat kita. Mari bertobat. Katakan kepada Tuhan, ampuni segala dosa saya, ampuni semua perbuatan dosa yang aku perbuat Tuhan. Yang mungkin selama ini orang lain tidak tahu. Tetapi Engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Bereskan. Jangan hidup di dalam dosa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita sebagai orang tua, haleluya, buat anak-anak kita tidak jadi contoh. Nah, kita orang tua, orang-orang percaya di dalam Tuhan, menjadi orang tua bagi anak-anak tapi tidak jadi contoh dalam sikap, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam perilaku, bahkan dalam kehidupan rohani kita tidak jadi contoh. Yuk bertobat orang-orang tua yang sedang menyaksikan, haleluya, siaran ini. Karena pertobatan akan mendatangkan kelegaan di dalam kehidupan kita. Mari jadi orang-orang tua yang menjadi teladan, yang menjadi contoh baik dalam perilaku, tindakan, dan terlebih-lebih lagi dalam kehidupan rohani. Jangan sampai kita dorong anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan, tapi kita doa saja kita tidak lakukan. Kita paksa anak-anak kita untuk rajin datang ke gereja, untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tapi kita sebagai orang tua, waktu di rumah tidak pernah memperlihatkan atau mengajak keluarga kita, anak-anak kita, untuk kita satu hati, bersatu padu datang kepada Tuhan, membangun mezbah keluarga. Ya orang-orang tua, pagi hari ini jangan bilang saya hidup, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah ada di dalam Tuhan. Kalau kita belum jadi contoh, kita belum jadi teladan, kita perlu bertobat. Karena saya percaya bahwa Tuhan mau, Tuhan mengingini saya sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua, untuk kita bisa dicontoh anak-anak kita dalam perilaku, dalam tindakan kita, terlebih-lebih lagi dalam kehidupan rohani, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya orang tua, jangan tunda. Hari ini tinggalkan ego kita. Kadang-kadang kan orang tua merasa tidak mau terpojok, tidak mau diremehkan oleh anak-anaknya. Haleluya, dia mau perlihatkan kepada anaknya bahwa dialah yang paling super di dalam, haleluya, keluarga. Tapi tidak. Mari Bapak Ibu saya ajak dengan rendah hati. Kalau kita belum jadi contoh, belum jadi teladan buat anak-anak kita, hari ini tidak ada salahnya untuk kita datang kepada Tuhan, mohon ampun dan mohon kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita menjadi contoh, menjadi teladan buat anak-anak kita. Sebaliknya juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita sebagai anak-anak, haleluya, kita tidak patuh kepada orang tua. Kita hidup di dalam pemberontakan. Haleluya, saya memberitahu anak-anak yang sedang menyaksikan siaran ini, mari tanggalkan pemberontakan itu. Karena saya percaya pemberontakan itu tidak berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Dan kalau engkau anak-anak yang sedang hidup di dalam pemberontakan, mari bertobat. Tinggalkan dosa itu. Datang kepada orang tua, datang kepada Tuhan, mohon ampun. Dan saya percaya waktu kita merendahkan diri sebagai anak-anak
datang kepada orang tua dan datang kepada Tuhan, maka tersedia anugerah kasih sayang Tuhan yang akan mengampuni setiap kita. Anak-anak Tuhan, mari haleluya sebagai anak-anak hidup patuh dan belajar untuk taat, untuk patuhi orang tua, tentunya orang tua yang memberi teladan. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, bahkan juga mungkin haleluya saya dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain mendengar haleluya siaran ini. Kita pun sebagai pelayan sudah lari dari panggilan yang sesungguhnya, yang seharusnya kita melayani dengan tulus, dengan kemurnian, dengan ikhlas. Tetapi hari-hari ini mulai ada motivasi-motivasi yang menunggangi haleluya pelayanan kita, sehingga kita berikan kepada Tuhan bukan yang terbaik, tetapi asal kita melayani, asal kita genapkan jadwal di dalam kehidupan kita. Pagi yang indah ini, sebelum kita memasuki ibadah-ibadah komunal kita yang akan kumpul di gereja, para pelayan Tuhan, mari kita berbenah diri di hadapan Tuhan, bertobat, tinggalkan, kembali kepada haleluya pelayanan kita yang murni, pelayanan kita yang tulus. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, maka kita akan lega, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pelayanan bukan merupakan satu beban yang aduh kok saya lagi yang dapat jadwal, tetapi merupakan satu kesenangan. Kenapa? Karena hati kita, hidup kita dalam kelegaan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan mungkin kita sebagai jemaat yang rajin ibadah, tetapi di dalam kehidupan kita juga, haleluya, kita masih jauh daripada yang namanya hidup dalam terang atau hidup di dalam kebenaran. Rajin ke gereja, tetapi asap kereta juga masih terus naik ke awan-awan setiap hari. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Dengar baik-baik, tubuhmu adalah bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah akan dihancurkan oleh Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang sudah mungkin rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi engkau masih haleluya suka membuat asap yang panjang keluar dari mulutmu. Hari ini saya memberitahu kesempatan yang baik Allah tawarkan supaya engkau mendapatkan kelegaan. Tinggalkan itu, buang itu, dan saya percaya kita akan menerima kelegaan dari Tuhan. Itu bagian yang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang lain, mungkin kita rajin ke gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi haleluya mulut kita masih suka memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor. Mari gunakan mulut atau bibir kita untuk memuliakan Tuhan, jangan yang kotor. Bertobat. Hari ini saya percaya Tuhan mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia menyampaikan kebenaran ini, bahwa mari tanggalkan dosa, buang dosa, supaya kita menerima kelegaan dari Tuhan. Kita rajin ke gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita masih bawa benci di dalam hati kita. Kalau kita lihat seseorang yang mungkin pernah menyakiti hidup kita, mulai saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, hati kita panas, pikiran kita pingin, haleluya, supaya tidak berpapasan, berjumpa dengan orang ini, kita mau hindari. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau engkau sebagai anak Tuhan, buang benci dari dalam hatimu. Tidak ada untungnya kalau kita simpan kebencian di dalam hati kita. Mungkin kita rajin ke gereja, iya, tapi irinya minta ampun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak bisa melihat orang lain lebih baik kehidupannya dari dirinya, selalu iri. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, iri tidak ada pada hak diri kita, karena kita orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kalau mereka sudah diberkati, mari kita belajar bersyukur. Puji Tuhan karena mereka sudah diberkati. Paling tidak kalau mereka sudah diberkati, kita tidak lagi jadi berkat buat mereka, karena mereka sudah cukup, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak pernah merasa bersyukur di dalam hidup ini, anak-anak Tuhan. Udah hidup di dalam Tuhan tapi belum hidup dalam ucapan syukur. Mari mulai hari ini belajar mengucap syukur, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya
bahwa kelegaan akan datang ketika kita dalam hidup ini mulai belajar bersyukur, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat Tuhan tidak lagi hidup dalam kumpulan pencemooh. Ya, kalau kita selama ini masih suka kumpul, haleluya, dengan orang-orang yang suka mencemooh, hindari, tinggalkan, saudara. Kalau selama ini masih suka berdiri di jalan orang berdosa, yuk mari saudara berubah dalam nama Yesus, tinggalkan. Kalau selama ini kita masih suka dengarin nasihat orang fasik, bukannya firman saudara yang dikasih oleh Tuhan yang kita dengar, maka saran saya lewat firman Tuhan pagi hari ini, bertobat saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita akan mengalami kelegaan daripada Tuhan. Haleluya. Apa yang akan terjadi waktu kelegaan Tuhan berikan atau Tuhan kerjakan di dalam kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Akan ada sukacita baru dari Roh Kudus. Haleluya. Akan ada sukacita baru dari Roh Kudus. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Tidak seperti orang-orang yang hidup dalam dosa tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bisa tenang sekalipun di tengah-tengah badai, sekalipun di tengah-tengah gelombang. Haleluya, dunia yang saat-saat ini menakutkan. Haleluya, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang cemas. Tapi kita akan tenang. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang berkuasa atas hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan orang-orang yang mengalami kelegaan daripada Tuhan tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Saya berdoa buat jemaat Tuhan, tatap hari esok bukan dalam ketakutan, tapi kita tatap hari esok dengan kepercayaan yang sungguh. Hari esok lebih baik dari hari ini, bulan besok lebih baik dari bulan ini, tahun besok akan lebih baik dari tahun ini. Kenapa? Karena Allah hidup untuk hari esok bagi setiap kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terakhir dari saya, mengenai saat-saat, haleluya, penyegaran Tuhan akan kerjakan terus di sepanjang zaman sampai dia datang kembali. Jadi Allah mau menyegarkan, Allah mau membuat setiap orang yang percaya, yang mengiring dia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada di dalam kesegarannya sampai dia datang kembali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah akan mendatangkan saat-saat penyegaran, yaitu pancuran Roh Kudus atas semua orang yang bertobat dan berbalik kepadanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah akan mendatangkan saat-saat penyegaran, yaitu pancuran Roh Kudus yang akan membebaskan, yang akan melepaskan kita atas semua orang yang bertobat dan berbalik kepadanya. Ini firman yang saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dan semua orang yang menyaksikan, haleluya, pemberitaan firman Tuhan hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudara bisa baca ulang-ulang apa yang menjadi ayat mas kita, yaitu Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat 11 sampai 20. Biar Allah, Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita masuk dalam pengertian yang lebih dalam lagi. Betapa pentingnya, betapa perlunya kita setiap hari hidup di dalam pertobatan atau mengakui setiap kealpaan, kelalaian, dan dosa kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Doa saya kepada jemaat Tuhan, hari ini buka hatimu. Buka hatimu. Jangan bersembunyi. Haleluya. Dan seakan-akan kita tidak perlu lagi bertobat karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Dari poin-poin, dari bagian-bagian yang saya sampaikan tadi, mungkin salah satunya masih tersimpan di dalam hati kita. Tapi tidak ada salahnya. Jangan lewatkan kesempatan yang begitu indah ini. Hari ini aku di hadapan Tuhan, dan saya percaya engkau akan menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan menerima kelegaan dari Tuhan. Setiap kita dibebaskan, setiap kita dimerdekakan oleh Tuhan untuk bisa melihat hari-hari ini, hari yang dipenuhi dengan mujizat, hari yang dipenuhi dengan keheranan, karena Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah gerejanya. Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan memberkati hidupmu. Materaikan firman-Mu Tuhan, yang kami sudah dengarkan pagi hari ini.
Hamba-Mu berhenti mengumandangkannya. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara lebih dalam lagi, menyingkapkan kebenaran ini kepada seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup di dalam kegelapan atau dosa, tapi kami hidup di dalam kelegaan, dalam terang Allah yang menerangi kehidupan kami. Tidak ada ketakutan, karena Yesus sumber kehidupan kami. Diberkati kami semua. Ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat Allah turun atas setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Yang sakit menerima kelegaan dari Tuhan, yaitu kesembuhan dalam nama Yesus. Ya, dalam berbagai-bagai persoalan hidup, kepicikan hidup, kekurangan, ada penderitaan yang lain, hamba berdoa pagi hari ini, kuasa yang daripada Tuhan turun memberi kelegaan kepada setiap umat-Mu yang sedang menyaksikan siaran ini. Pertolongan Tuhan turun atas hidup-Mu yang mungkin sedang menghadapi ancaman pemutusan kerja hari-hari ini. Hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu dalam kelegaan ini, supaya mereka tidak bergantung kepada perusahaan, tapi bergantung kepada Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu dalam 1 minggu ke depan untuk kembali beraktivitas di pabrik, di kantor, sebagai ibu rumah tangga yang membuka toko dan berbagai hal yang kami kerjakan. Hamba percaya ada berkat-berkat yang Tuhan akan berikan, yang Tuhan akan curahkan dengan limpah atas kehidupan kami. Orang-orang yang hidup di dalam pertobatan dan yang mau berbalik sepenuhnya kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa ibadah-ibadah kami ke depan, Tuhan tolong supaya kami bisa kumpul kembali di gereja untuk beribadah bersama-sama. Terpuji-puji bagi nama-Mu. Lalu akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Lalu akhirnya sahabat-sahabat Kristus yang dikasih oleh Bapa, segala berkat yang terbaik dan terindah dari Yesus turun atas hidupmu. Dan biarlah pemeliharaan oleh kuat kuasa Roh yang Kudus, pengembalaan agung dari Yesus Kristus Tuhan kita, memimpin dan menyertai kita dari pagi menjelang siang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus yang menerima berkat ini bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.